Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Husna dengan NIM 2030111092 dan berasal dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Inklusi, yaitu hakikat dan konsep pendidikan inklusi. Yang pertama adalah konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama-sama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hidegen Olsen Termansyah 2007, pendidikan inklusi adalah sekolah yang mengakomodasikan semua anak tanpa memandang fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, dan kondisi lainnya. Tujuan pendidikan inklusi. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat bangsa dengan negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Oleh sebab itu, inti dari pendidikan inklusi adalah hak asasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan catatan etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan, dan lain-lain. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi ini meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua, dan masyarakat. Materi selanjutnya adalah landasan pendidikan inklusi. Yang pertama adalah landasan filosofis. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam bentuk etnis, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pandangan agama khususnya Islam antara lain ditegaskan bahwa 1. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. 2. Kemuliaan seorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik tetapi takwanya. 3. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. 4. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. Yang C adalah pandangan universal hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan. Yang kedua adalah landasan Yudiris. Landasan Yudiris internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca UNESCO 1994 oleh para Menteri Pendidikan sedunia. Deklarasi ini sebenarnya merupakan penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu yang berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa bisa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Teknik penyelenggarakannya akan diatur dalam berbagai bentuk peraturan operasional. 3 adalah landasan pedagogis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi melalui pendidikan semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal anak berkebutuhan khusus disosialisasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama-sama teman sebayanya. Yang keempat adalah landasan empiris. Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara Barat sejak tahun 1980-an. Namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Science Amerika Serikat hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara sekretif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat karena karakteristik mereka sangat heterogen. Beberapa peneliti kemudian melakukan analisis lanjut atau hasil banyak penelitian sejenis. Hasil analisis yang dilakukan oleh Kalbrecht and Keffel tahun 1980 terhadap 50 penelitian. Wang dan Becker 1985 atau 1986 terhadap 11 penelitian dan Becker 1994 terhadap 13 penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi ini berdampak positif terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak yang berkelainan dengan teman sebayanya. Materi selanjutnya adalah sejarah menuju inklusi. Sejarah menuju inklusi dalam perkembangan pendidikan inklusi di dunia. Lahirnya pendidikan inklusi berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama dan institusi berasrama lainnya yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku-perilaku yang biasa ditunjukkan oleh orang-orang yang berkekurangan. Perilaku ini mencakup kepastian stimulasi diri, perilaku repetitif, stereotip, dan kadang perilaku perusakan diri. Banyak orang yang kemudian benar-benar merasa situasi tersebut tidak benar. Orang tua dan guru dan orang-orang yang punya kesadaran politik pun mulai memperjuangkan hak-hak semua anak yang pada umumnya dan hak anak orang dewasa penyandang cacat pada khususnya. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh hak untuk berkembang dalam sebuah lingkungan yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, dunia internasional kemudian mengadakan konferensi yang secara khusus membahas pendidikan kebutuhan khusus. Konferensi ini pertama kali diadakan di Salamanca pada tahun 1994 dan yang kedua diadakan di Dakar pada tahun 2000. Keduanya dihadiri oleh Indonesia dalam konferensi dunia Salamanca. Pendidikan inklusi ditetapkan sebagai prinsip dalam memenuhi kebutuhan belajar kelompok-kelompok yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan terkucilkan. Upaya-upaya tidak lanjut bagi pendidikan kebutuhan khusus hingga sekarang diamanatkan kepada UNESCO. Sejarah perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan inklusi ini sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1986, namun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Sistem pendidikan ini termasuk awalnya dinamakan pendidikan terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 U 1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pada pendidikan terpadu, anak menyandang cacat juga ditempatkan di sekolah umum, namun mereka harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah umum, sehingga mereka harus dibuat siap untuk diintegrasikan ke dalam sekolah umum. Sehingga pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.
Untuk memperjuangkan hak-hak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain adalah menekankan perlu terus dikembangkannya program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas layak. Materi selanjutnya adalah prinsip pendidikan inklusi. Menurut Budianto 2012 mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat beberapa prinsip. A. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan karena lembaga pendidikan inklusi bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusi juga merupakan strategi peningkatan mutu karena model pembelajaran inklusi menggunakan metodologi pembelajaran yang bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan. Yang B adalah prinsip kebutuhan individual. Setiap anak ini memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Yang C adalah prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Yang D adalah prinsip berkelanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. E adalah prinsip keterlibatan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait dengan 26 menurut Muhammad Takdir Ilahi 2003. Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah tanpa memandang perbedaan dan latar belakang kehidupannya. Prinsip-prinsip pembelajaran di kelas inklusif secara umum sama dengan prinsip yang berlaku bagi anak pada umumnya, yaitu 1. Prinsip motivasi. Guru hendaknya selalu memotivasi agar siswa ini selalu bergairah dalam belajar. Yang kedua adalah prinsip latar atau konteks, yaitu guru harus menjelaskan materi dengan menggunakan contoh di lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga adalah keterarahan. Guru harus menentukan tujuan pembelajaran secara tepat dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat pula. 4 adalah prinsip hubungan sosial. Guru harus mengupayakan pembelajaran yang integratif untuk menggalakkan interaksi siswa dengan guru maupun sesama siswa. 5. Prinsip belajar sambil bekerja. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan dan menemukan hal baru selama pembelajaran. Keenam, individualisasi, yaitu guru harus mengupayakan agar peserta didik mampu mandiri setelah pembelajaran. 7. Prinsip menemukan. Guru harus mendorong untuk terlibat aktif baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Yang ke-8 adalah prinsip pemecahan masalah. Guru ini harus hendaknya sering memberikan persoalan untuk melatih siswa memecahkan masalah. Ini menurut Garnida 2015. Prinsip khusus pendidikan inklusif. Sementara itu, Johnson dan Skorten 2003 ini mengemukakan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan pembelajaran khusus dari pendidikan inklusif antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tunanetra. Prinsip yang harus diperhatikan meliputi prinsip konkretan, prinsip pengalaman yang menyatu, dan prinsip belajar sambil melakukan. Kedua, tunarungu atau tunawicara, meliputi prinsip keterarahan wajah, prinsip keterarahan suara, dan prinsip keperagaan. Yang ketiga adalah CIBI, meliputi prinsip percepatan belajar atau akselerasi dan prinsip pengayaan. Yang keempat adalah tunagrahita, meliputi prinsip kasih sayang, prinsip keperagaan, dan prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Yang kelima adalah tunadaksa, yang merupakan prinsip yang harus diperhatikan, yaitu pelayanan medis yang meliputi bentuk terapi dan frekuensi latihan, serta menjalin kerjasama dengan GPK jika diperlukan. Pelayanan pendidikan ini meliputi
mendorong siswa untuk memperoleh rekomendasi dari psikolog dan pembuatan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan layanan sosial untuk berinteraksi di lingkungannya. Keenam adalah tunalaras yang meliputi prinsip kebutuhan dan keaktifan, prinsip kebebasan yang terarah, prinsip penggunaan waktu luang, prinsip kekurangan dan kepatuhan, prinsip setia kawan dan idola serta pelindungannya, prinsip minat dan kemampuan, prinsip emosional, sosial dan perilaku, prinsip disiplin serta prinsip kasih sayang. Materi selanjutnya adalah elemen pendidikan inklusi. Yang pertama adalah sikap guru ini harus positif terhadap kebinekaan. Kedua, interaksi promotif. Ketiga, pencapaian kompetensi akademik dan sosial. 4, pembelajaran adaptif. 5, konsultatif kolaboratif. 6, hidup dan belajar dalam masyarakat. Ketujuh, hubungan kemitraan antara sekolah dan keluarga. 8, belajar berpikir dan independen. 9, belajar sepanjang hayat. Demikian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.